Maukah engkau bebas dari dosa? Ada dalam kuasa darah-Nya. Maukah engkau dapat kemenangan? Hanya dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari nafsu dunia? Ada dalam kuasa darah-Nya. Datang dan bersihkan di Kalvari, hanya dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Ada dalam kuasa darah-Nya. Maukah engkau puji Dia selalu? Hanya dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada jam saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau belajar pelajaran sekolah Sabat. Berkatilah hikmat bijaksana menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Takut dan Menaati Allah. Sekali lagi, takut dan menaati Allah. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 2, Mazmur 119 ayat 73 dan 74, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Nah, ayat-ayat ini mengungkapkan keterkaitan antara takut akan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Nah, takut akan Allah adalah sikap hormat yang menuntun kita kepada ketaatan. Seruan mendesak surga adalah agar mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia mematuhi perintah-perintah Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, kasih karunia tidak membebaskan kita dari menaati akan perintah-perintah Allah, tidak. Injil membebaskan kita dari penghukuman hukum Taurat, bukan dari tanggung jawab kita untuk mematuhinya. Kasih karunia tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang patuh secara ilahi di masa sekarang. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa. Roma 1 ayatnya yang ke-5. Ada beberapa orang yang memiliki gagasan aneh bahwa katanya keselamatan oleh kasih karunia itu entah bagaimana meniadakan hukum Taurat atau meminimalkan penurutan. Nah, mereka percaya bahwa setiap pembicaraan tentang penurutan adalah legalisme. Nah, ini adalah merupakan ajaran-ajaran tentunya yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Seruan terakhir dari kitab Wahyu memanggil kita melalui iman dalam Yesus untuk menerima kepenuhan dari segala sesuatu yang Dia tawarkan. Itu memanggil kita untuk takut akan Allah yang diungkapkan melalui iman pada kuasa penebusannya untuk memberdayakan kita menjalani suatu kehidupan yang saleh dan juga patuh atau taat terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan lagi menjadi bagian kami. Saat ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sambil kami tetap memohon berkat surga menjadi bagian kami selalu. Khususnya, semua umat-umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan pada jam dan saat ini. Terima kasih, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, berkat melimpah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.